Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang mengampuni atau pengampunan. Mengampuni ini tentu diajarkan oleh semua agama. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana atau seberapa besar kita mengampuni. Prinsip yang umum dipegang manusia adalah bahwa mengampuni itu ada batasnya, dengan alasan supaya orang tidak berbuat seenaknya. Dalam Matius 18 ayat 21 dan 22, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa arti dari jawaban Yesus itu ketika Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali, tentu dengan anggapan menurut Petrus bahwa mengampuni sebanyak 7 kali itu sudah maksimal gitu. Tapi Yesus menjawab mengatakan bukan 7 kali tetapi 70 kali 7. Artinya bahwa pengampunan itu tanpa batas ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu lebih daripada prinsip-prinsip yang manusia pegang. Seberapa kali pun ya, orang itu berbuat tidak baik, menyakiti kita dan kita harus mengampuni, itu tidak ada batasnya. Apakah itu sesuatu yang mungkin? Secara manusia memang mustahil, tetapi di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Dan Yesus sudah membuktikan dan memberi contoh. Dia dengan penuh kesadaran, penuh kasih, dia berdoa kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang telah menganiaya dia, membuat dia menderita dan menyalibkannya. Jadi apa yang Yesus teladankan itu adalah harus kita contoh untuk kita bisa mengampuni tanpa batas. Memang bukan hal yang mudah. Ada kebenaran-kebenaran firman Allah yang harus kita pahami dan kita hidupi supaya kita bisa mengampuni tanpa batas. Yang pertama, kebenaran yang harus kita pahami adalah bahwa sakit hati itu adalah sekolah karakter yang terbaik. Mazmur 119 ayat yang ke-71 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kata tertindas di sini mencakup banyak hal, termasuk tertindas karena sakit hati atau ada orang yang menyakiti kita, yang berbuat tidak adil, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati kita. Dan ayat itu mengatakan aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Lewat sakit hati kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar sabar, kita bisa belajar murah hati untuk memberikan pengampunan, kita belajar mengasihi, dan kita belajar penguasaan diri untuk tidak membalas. Jadi dengan sakit hati kita harus menjadikannya itu sebagai satu sarana untuk kita berubah menjadi lebih baik. Dan Tuhan itu sangat tertarik, sangat antusias dengan sakit hati. Artinya Tuhan itu sangat antusias untuk melihat respon anak-anaknya ketika disakiti. Jadi mari kita menyikapi sakit hati itu sebagai satu hal yang baik untuk kita belajar sesuatu, untuk kita berubah dari karakter kita yang mungkin salah sebelumnya dan kita belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, kebenaran yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa orang yang menyakiti itu adalah alat Tuhan untuk membentuk kita. Dalam Amsal itu dikatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya kita itu dipertajam, dibentuk, diolah, diproses, yaitu lewat hubungan kita dengan sesama. Dan Tuhan memakai orang-orang yang menyakiti kita itu untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Dan kita percaya ya, kalau itu adalah rancangan Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang baik, dan kita menjadi tidak mudah untuk tidak sakit hati ya, kepada orang yang menyakiti kita, karena kita tahu bahwa dia itu dipakai Tuhan untuk kebaikan kita.
Kemudian yang harus kita pahami adalah bahwa orang yang menyakiti, apalagi selalu menyakiti orang, itu adalah orang yang sakit, orang yang bermasalah, dan orang yang butuh perhatian, bahkan mungkin butuh perhatian kita, sehingga kita bisa menaruh belas kasihan, ya, kita bisa berbuat baik justru kepada orang yang menyakiti kita. Kemudian kebenaran yang keempat yang harus kita pahami adalah bahwa pembalasan itu bukan hak kita, tetapi itu hak Tuhan. Lalu kalau kita berpikir kalau begitu kok enak ya, orang itu menyakiti kita ya, dan kita disuruh berbuat baik, kita tidak boleh membalas ya. Nah, mari kita pahami bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Tuhan pasti berurusan dengan orang yang selalu menyakiti orang lain. Itu dalam urusan Tuhan, sehingga kita serahkan sepenuhnya saja. Biarlah Tuhan sendiri yang berurusan dengan orang itu, bukan kita. Tapi tidak boleh juga kita lalu berdoa, Tuhan biar Engkau yang membalas ya, nah, sakit hati ini Engkau yang melakukan pembalasan kepada itu. Biarlah kita memiliki hati yang tulus dalam mengampuni ya, tidak dengan embel-embel apapun ya, biar Tuhan yang membalas dan sebagainya, tetapi kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dengan memahami kebenaran-kebenaran ini, maka pengampunan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Bahkan untuk mengampuni tanpa batas pun bisa kita lakukan. Definisi pengampunan menurut iman Kristen itu adalah membersihkan ingatan buruk yang menyakitkan serta menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan ya. Jadi inilah pengampunan menurut iman Kristen. Kita punya otak yang bisa menyimpan memori selama bertahun-tahun. Ya, kita tidak mungkin melupakan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Kita tidak mungkin lupa juga kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Tetapi dengan pengampunan, maka kita bisa tidak sakit hati ketika kita teringat kepada peristiwa itu. Ketika kita teringat kepada orang yang menyakiti kita, ketika kita berjumpa dengan orang yang menyakiti kita, ya kita bisa tidak lagi sakit hati. Itulah tandanya atau buktinya bahwa kita sudah mengampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ya, untuk kita bisa mengampuni tanpa batas ya, mengampuni dengan sungguh-sungguh, dan kita betul-betul mengampuni dengan lagi kita tidak sakit hati lagi. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan peduli dengan kami, Tuhan melakukan yang terbaik untuk kami, termasuk Tuhan akan membentuk kami dengan cara yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan akan memakai orang-orang di sekitar kami untuk mempertajam karakter kami, untuk memperbaiki kehidupan kami. Karena itu tolong kami ya Tuhan, untuk kami tetap taat ya kepada kehendak-Mu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika kami mungkin disakiti, ketika kami diperlakukan tidak adil, kami bisa tetap memberikan pengampunan dan bisa tetap melakukan kasih seperti yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.